2023 kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri kuliah dosen tamu. Yes, lecturer number 28. Ini semua S1 saja Pak Nanti atau S2 juga? S1 saja ya. Jadi ini adalah salah satu kinerja departemen untuk mengundang dosen dari luar IPB, praktisi atau birokrat atau dari profesional, praktisi itu profesional ya, atau birokrat atau peneliti, guru dan sebagainya untuk menjadi dosen tamu pada semua mata kuliah. Dan ini untuk mata kuliah hamba gudang dan perhitungan. Suara saya terbuka. Suaranya masih belum pas. Untuk mata kuliah hamba gudang dan perhitungan kurang lebih sudah 10 tahun ya. Jadi sebelum pandemi kita sudah mulai mengundang dosen tamu untuk mata kuliah hamba gudang dan permukiman, terutama dari praktisi pest control. Alhamdulillah pada Agustus beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Pak Harlan di Bali. Pada nggak ikut ke Bali? Pada nggak ikut karena masih ada kuliah. Belum mulai kuliah, menjelang kuliah. Dan Pak Harlan memberikan materi yang bagus sekali mengenai motivasi untuk bisnis pest control. Dengan demikian pada waktu itu juga saya minta Pak Harlan mohon kesediaannya untuk memberikan kuliah motivasi mahasiswa IPB yang nantinya akan terjun ke dunia pest control. Dan saya juga minta kakak kelas Anda, Kak Intania, nanti juga diminta memperkenalkan diri dan mempresentasikan sebagian dari materi yang sudah disiapkan oleh Pak Harlan. Baik, kita punya waktu cukup panjang, 2 jam ke depan sampai pukul 11 insya Allah, dan dimohon aktivitas dari mahasiswa. Dan saya minta bantuan anak saya, mana Mei. Anak saya Mei tolong dicatat ya, nanti tolong dicatat mahasiswa yang bertanya dan mahasiswa yang menjawab kalau Pak Harlan memberikan pertanyaan pada mahasiswa. Tolong dicatat ya. Anda kenal semua teman-teman di sini kan? Kenal ya? Oke. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan Pak Harlan untuk menyampaikan materinya sekaligus memperkenalkan dirinya. Terima kasih Pak Harlan, bismillah, semoga barokah apa yang kita lakukan pada pagi sampai menjelang siang nanti. Silakan Pak. Belum ngomong udah kita. Gue jadi kaget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kepada tentunya Pak Sosiko yang sudah mengundang saya dan Tania selaku dari Pusana Presiden ya, Pak Idam, lalu Pak Nasir, ada Bulia juga. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Sosiko bahwa hari ini tugas saya ini tujuannya adalah menjerumuskan, memprovokasi kalian ketika nanti lulus, insya Allah ya, amin. Kapan lulusnya? Tahun lagi, 2 tahun lagi? Tahun depan ya. Oke. Tahun depan kalian berbondong-bondong melamar ke Pestigo. Mau? Boleh. Nggak semangat amat. Oke. Jadi memang bisnis pengendalian atau pengelolaan hama ini menjadi suatu hal yang mungkin belum terlintas ya di benaknya adik-adik. Jadi hari ini saya diminta oleh Pak Swastiko untuk mencoba menjelaskan apa sih bisnis pest management ini. Pertama saya Harlan Benardi, saya kebetulan saat ini menjabat sebagai CEO dari Pestigo. Ada yang tahu CEO itu apa? Angkat tangan. Ada hadiahnya loh.
Ide, ngeri. Mau kado nggak? Mau hadiah nggak? Mau yang premium atau mau yang pedes? Serius? Gue kasih kentang Mustafa nih buat nyemil. Tenang, masih banyak kentangnya. Ya. Nggak cukup buat semuanya, tapi cukup lah. Oke, saya mulai sendiri menjelaskan siapakah saya, sehingga ada exposure juga buat teman-teman bahwa bisnis Password Pro ini sangat luar biasa karirnya. Ya. Jadi saat ini tadi benar yang disampaikan sama Mas, CEO itu adalah singkatan dari Chief Executive Officer. Ya, disingkatnya CEO. Ya, ini sama dengan kalau di perusahaan itu presiden direktur, direktur utama, itu sama. Ya, jadi kalau misalnya di perusahaan itu mungkin sekalian juga ya menjelaskan kepada adik-adik semua, kita badan hukum itu bisa yang namanya ada CV, ada yang namanya pokok ya, PD perusahaan dagang, ada yang namanya PT perusahaan terbatas, ada yang bisa pakai yayasan. Nah kebetulan Kasigo itu menggunakan badan hukumnya namanya PT, Perseroan Terbatas. Ya, perseroan terbatas itu dipimpin oleh pemimpin tertinggi namanya direktur utama. Ya, nanti direktur utama itu bisa ada direktur keuangannya, ada direktur operasionalnya, ya, dan lain-lainnya, dan juga ada istilah selain direktur utama kita bisa pakainya CEO, Chief Executive Officer. Nanti di bawahnya ngikutin tuh. Jadi kalau misalnya di PT yang namanya direktur utama, ada direktur operasional, kita pakainya COO, ya, Chief Operational Officer. Kalau direktur keuangan kita pakainya CFO, Chief Financial Officer. Paham ya? Oke. Kita baru mulai Pesigo ini di bulan November akte pendiriannya tahun lalu, dan kita baru launching itu di bulan Maret tahun ini. Jadi kita baru dibilang baru newbie lah ya, baru 9 bulan, tapi nanti saya akan menjelaskan bahwa kita sudah berpengalaman 20 tahun. Nah selanjutnya saya juga menjadi komisaris utamanya di Agricon Group, ya. Itu kalau misalnya adik-adik jalan di Tajur, tahu Plaza Etalos, nah itu seberangnya ada 2 gedung, nah itu adalah gedung Agricon. Itu perusahaan keluarga kami. Agricon sudah ada 54 tahun di Kota Bogor, bergeraknya di produksi pestisida pertanian. Ya ini biasanya teman-teman atau adik-adik nih HPT larinya ke perusahaan pestisida biasanya kalau lulus. Presiden kalah, Terdaulat, ke FMC dan lain-lainnya. Ada yang tahu bedanya CEO, direktur utama sama komisaris? Angkat tangan, apa kerjaan tugasnya komisaris? Hadiahnya kentang Mustafa loh. Enak banget. Ini produksinya grup kami loh. Yang kita punya beberapa anak perusahaan. Siapa yang tahu kerjaannya komisaris itu ngapain? Nggak ada? Mau tahu? Oh, silakan. Siapa namanya? Siapa? Safira. Oke, silakan. Pemiliknya. Oke. Setengah benar. Jadi setengah bungkus ya hadiahnya. Mau yang premium atau mau yang pedas? Oh yes. Ayo turun ke sini. Thank you, jadi benar. Komisaris itu kalau di sebuah perusahaan terbatas adalah perwakilan dari pemegang saham. Ya. Jadi komisaris itu bisa dibagi dua. Kenapa saya bilang itu setengah benar? Jadi sebetulnya bisa saja komisaris itu bukan dari bagian pemegang saham. Ya, jadi kita sebutnya itu namanya komisaris independen. Gitu ya. Nah, tugasnya komisaris itu mewakili pemegang saham untuk mengawasi para pemimpin-pemimpin tertinggi di perusahaannya. Ya, jadi yang ngawasin direktur itu adalah komisaris. Paham ya? Oke.
Jadi saya komisaris di beberapa perusahaan, jadi kita ada Agricon Group, lalu kita juga komisaris di PT Asa Jaya Mandiri, ini adalah bergerak di bidang trading, alat-alat pestisida, chemical, dan lain-lain. Lalu saya juga komisaris di PT Sandi Cakra Optima, saat ini adalah bergerak di bidang security atau satpam, ya. Dan sebelum saya menjadi komisaris dan CEO, saya ini COO-nya Agricon Group, ya, yang di Tajur itu. Jadi saya sudah selesai tugas saya sebagai Chief Operating Officer atau sebagai Direktur Operasional. Ya, kenapa saya dinaikkan menjadi komisaris utama? Karena tugasnya saat ini saya mengawasi Dewan Direksi, dan alhamdulillah waktu itu Agricon Group itu punya 6 anak perusahaan, dan alhamdulillah juga pendapatan kami hampir sama dengan PAD-nya Kota Bogor. Ya, kita sudah sampai di 800 miliar. Sudah mau mendekati 1 triliun. Jadi, alhamdulillah di Kota Bogor ini ada perusahaan yang boleh dibilang menyaingi perusahaan-perusahaan asing, Syngenta, Dow, Bayer, FMC, dan lain-lain. Ya. Nah, lanjut. Nah, saya tadi bilang kenapa Pestigo itu walaupun baru bulan Maret, ya, Agricon dulu sempat punya perusahaan yang sama sejenis pest control dengan namanya Terminix Indonesia. Ya, jadi Terminix Indonesia itu berdiri dari tahun 96, dan memang ada sedikit tantangan di tahun 2019. Terminix harus dijual ke kompetitornya yang namanya Rentokil. Ya. Tapi Terminix waktu dari tahun 96 sampai 2019 berhasil memiliki lebih dari 42.000 pelanggan seluruh Indonesia, ya, 36 cabang dan 1.700 karyawan. Ya, jadi ini ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa perusahaan atau bisnis pest control ini bukan bisnis yang ece-ece. Ya, bukan cuman musirin kecoa, cuman musirin tikus, apa sih hebatnya? Ya. Turnover kita, penjualan kita itu sudah bisa mencapai sekitar 200 miliar 1 tahun, ya, dengan 36 cabang, 1.700 karyawan. Ya, jadi ini adalah menjadi suatu bisnis yang sangat luar biasa, dan nanti di slide-slide berikutnya saya juga akan menjelaskan potensi dari bisnis ini di negara kita. Ya, Nah, saya juga karena memang basis saya S2-nya di Swiss, saya orang perhotelan. S1 saya di San Francisco di Amerika, ngambil International Business. SMA saya di Hawaii. Jadi hampir 11 tahun exposure saya di luar Indonesia. Begitu lulus kembali saya kerja di Timika, di Papua, di Sheraton Timika, lalu saya sempat di Batam 3 tahun, baru pindah ke dunia pestisida, baik di formulasinya maupun di jasa pengelolaan hama. Clear ya? Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Tentram? Terkendali? Oke ya? Sip. Kita mulai ya untuk Pestigonya itu sendiri. Nah, sebelum mulai, ini ngasih hadiah terus nih kita ya, Tania ya, luar biasa. Ya. Jadi silakan adik-adik ambil konten sebaik-baiknya, sekreatif-kreatifnya, ya. Posting di Instagram kami. 5 yang terbaik akan dapat hadiah e-wallet. Oke? Clear? Ya, jadi silakan ya, sekreatif mungkin selama 2 jam ini, silakan ambil konten sebaik-baiknya, mau konten narsis sendiri, mau konten ngasih Pak Swastiko, silakan apapun itu juga, ya. Masukkan ke Instagram kami, ya. Nanti tim marketing kita akan mereview 5 yang terbaik, kita akan kirimkan hadiah e-wallet. Oke ya? Sip. Lanjut. Nah, sekilas tentang Pestigo. Ya, Pestigo adalah
perusahaan yang kami sebutnya jasa pengelolaan hama. Ya, jadi ada sedikit pergeseran. Ya, jadi 10 tahun yang terakhir kita sebutnya jasa pengendalian hama. Ya, sekarang kita rubah mindsetnya menjadi jasa pengelolaan hama. Kenapa? Karena kalau pengendalian hama itu biasanya itu exposure-nya lebih ke arah begitu ketemu kecoa, hajar, spray, treatment. Gitu ya. Begitu ketemu semut, hajar, spray. Karena mindset-nya adalah tadi mengendalikan atau mengontrol. Ya. Nah, seiring waktu berjalan, ya semua khususnya nih adik-adik yang sangat milenial yang concern dengan environment, ramah lingkungan dan lain-lain, mau nggak mau kita harus mengikuti zaman tersebut. Ya, jadi kita rubah mindsetnya itu menjadi bisnis jasa pengelolaan hama karena bahan kimia itu menjadi alternatif yang terakhir untuk kita gunakan, ya. Dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya. Nah, walaupun kita baru 8 bulan, 9 bulan, launching di bulan Maret, ya, kami pemegang sahamnya ada 17 orang, mantan-mantan ex yang Terminix. Ya, jadi memang 20 tahun sudah ada pengalaman, ya, dan kami sepakat untuk membangun kembali bisnis pengelolaan hama ini. Nah, tentunya kan ada timbul pertanyaan dong ya, kok udah dijual, kenapa bikin lagi? Ya kan? Kenapa? Apakah sedemikian menariknya bisnis ini? Nah, nanti mungkin mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mendapatkan jawaban. Nah, salah satu jawabannya ini, ya. Jadi kita kalau misalnya mau bikin usaha, ya nanti kalau misalnya adik-adik semua ingin jadi entrepreneur, ingin jadi pengusaha, ya salah satu tindakan ya yang harus dilakukan adalah melihat dari scope gedenya dulu. Nah, salah satu scope yang tergede ya kita ngelihatnya adalah dampak dari resesi yang banyak sekali digembor-gemborkan pas COVID ya, setelah COVID kan, wah hati-hati. Dunia akan bangkrut, ekonomi akan krisis dan lain-lainnya. Benar ya? Pokoknya kita akan miskin dah semuanya. Ditakut-takuti dengan hal itu. Nah, dengan melihat skema ini, ya, yang dimana resesi di negara kita itu sangat-sangat kecil, ya, adik-adik bisa paham nggak dengan grafik dan mengetahui informasi resesi di Indonesia itu dibanding negara-negara lain lebih kecil, dampaknya apa sih? Silakan. Tentang Mustafa. Angkat tangan. Ya. Oke, terus apa lagi? Oke. Oke. Ya, boleh setengah-setengah kali ya. Tapi sayangnya nggak bisa setengah bungkus. Mau yang premium atau yang mau pedas? Bener. Oke, salah satu faktor kenapa seorang pengusaha itu harus melihat dampak resesi itu lebih ke arah kita ngelihat daya beli dari masyarakat yang ada di negaranya. Gitu. Kalau misalnya resesinya semakin tinggi, ya kan tingkat kemampuan masyarakatnya tentu kecil ya. Nah kalau resesinya semakin kecil, ya kan, otomatis logikanya ekonomi di negara itu meningkat. Ya, daya beli pun akan meningkat. Ya, jadi boleh dibilang dengan hanya melihat grafik ini dibandingkan ya, dengan negara tuh, UK, ya, potensi resesinya itu 76%.
bisa bangkrut. New Zealand, US, Jerman, Italia, gede semua tuh. Di Indonesia itu sama India itu yang paling kecil potensi resesinya setelah COVID. Jadi dengan kita melihat grafik ini, kita harusnya pede nih. Ya, bahwa di negara kita potensi untuk Indonesia menjadi miskin itu jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Clear ya? Nanti adik-adik kalau misalnya mau tanya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung angkat tangannya ya. Oke? Nah, next. Nah, gimana sih peluang dan prospek bisnis as manajemen? Ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah kelompok masyarakat terbanyak di Indonesia menuju kelas menengah. Nah, yang perlu kita sadari saat ini, walaupun di media ya, kita sering banget melihat, wah Indonesia jelek ekonominya, ya banyak orang-orang kelas miskin, ya banyak yang nggak mampu, benar nggak? Banyak sekali di media dan di sosmed sering sekali kita mendengarnya lebih ke arah ke situ. Setuju ya? Itu sama sekali menurut saya pribadi itu tidak benar. Ya, kalau berdasarkan statistik ini, ya dulu zaman Orde Baru, ya kelas atas kaya banget, kelas miskin, wah miskin banget. Nggak ada tuh yang namanya kelas menengah. Ya. Adanya kelas A, kalau di teori konsep marketing itu kelas atas itu A, kelas menengah itu B, kelas bawah itu C, D, E. Ya, jadi yang ada cuma dulu tuh A plus sama E. Nah, seiring waktu berjalan, negara ini siapapun juga presidennya, ya pasti akan melakukan sesuatu untuk negaranya. Benar nggak? Nggak mungkin deh dia mau merusak negaranya sendiri. Apapun itu juga. Seiring waktu berjalan, ya, dengan sekian banyaknya pergantian presiden, tanpa disadari, kelas menengah di negara kita ini naik. Ya, khususnya waktu pas COVID, kita sering banget ngedenger di sosmed, UMKM-nya berjalan, benar nggak? Online berjalan, benar nggak? Ya, dan itu kejadian. Ya, jadi kenapa? Ya, dampak negara Indonesia ini resesinya sangat-sangat kecil karena kita nih, populasi negara kita ini saling belanja, saling membeli satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya apa? Ya everybody happy. Dalam cycle di negara kita ini semuanya happy. Ya UMKM naik, kelas menengah naik. Ya. Kalau kita nggak sadar di Kota Bogor ya 6 bulan terakhir yang apply untuk izin coffee shop itu ada 387 kafe. Ya. Dalam waktu 6 bulan. Kenapa mereka berani? Tentu karena ada apa? Pelanggannya, betul nggak? Setuju ya? Kalau nggak mungkin dong, ngapain gue buka kafe nggak ada pelanggannya? Ya. 10 tahun yang lalu, mungkin di Kota Bogor, yang datang ke coffee shop itu baru weekend aja. Ya, sekarang weekdays ya didatangilah oleh manusia-manusia seperti kalian-kalian ini. Ya baik lagi, coffee shop ini bukan berarti harus yang kelas A ya. Tapi kan kalian ini sekarang generasi nongkrong. Bener nggak? Iya. Ya, kalian belanja kan? Ya, walaupun dengan kopinya misalnya yang 8.000, yang 10.000, tapi kalian belanja. Ya otomatis apa? Ekonominya kan meningkat. Ya. Nah itu yang disebut kelas menengah meningkat. Ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat perumahan kelas menengah, ya, yang levelnya misalnya 500 juta sampai 800 juta, sold out. Ya nggak? Habis. Ya. Justru yang lagi banyak tantangan itu yang kelas atas nih, yang levelnya 2,5 M ke atas tuh
nggak bisa soal 80%, 70%. Gitu ya. Yang kelas menengah, ya, ini kelas anak-anak milenial seperti kalian yang baru lulus dan lain-lain, luar biasa, luar biasa. Ya. Nah itu yang kita lihat dengan grafik ini. Ya. Nah, pasar jasa pengelolaan hama di Indonesia ini memang baru 2,2 triliun. Ya. Tidak seseksi mungkin kalau misalnya teman-teman tadi saya juga mendengar dari Pak Swastiko, kebanyakan teman-teman dari HPT ini kalau lulus kebanyakan ini larinya ke perusahaan pestisida, benar nggak? Ke perusahaan agrochemical. Ya, agrochemical itu ada sekitar 50 perusahaan di negara di Indonesia ya. Tadi yang saya sebutkan 9-nya itu asing, ya, Syngenta, Bayer, FMC, Dow Chemical, ya, Novartis dan lain-lain. Nah, yang ke-10-nya itu Agricon. Ya, jadi 9 asing, 10 Agricon. Yang selainnya itu adalah perusahaan-perusahaan lokal yang lainnya. Nah, pangsa pasar pestisida pertanian di Indonesia itu saat ini 13 triliun. Ya. 13 triliun. Ya. Jadi petani jutaan, entah padi, jagung, bawang, ya, kubis, petani-petani ini beli, ya, pestisida buat wereng lah, herbisida lah, rodentisida dan lain-lain. Itu total setahun kita kalkulasiin pasarnya itu 13 triliun. Ya. Nah, yang adik-adik mesti pahami di teori manajemen lagi ya, di teori manajemen kita ada yang namanya disebutnya CAGR. CAGR. Ada yang bisa menjawab? Boleh lihat internet juga apa-apa kok, dihalalkan. CAGR. Angkat tangan. Tentang Mustafa. Nggak? Nggak mau? Oke. Nah, ini ada di satu. Ya lah, Mas. Ya, CAGR. Nah, CAGR, CAGR. Sekarang. Oke, kalau ini CAGR. Oke, Mas. Widih, luar biasa. Premium atau mau pedas? Premium. Silakan turun. Naiknya cocok nggak ya pakai ketemu sofa? Yo, thank you. Oke. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, itu salah satu indikator yang kita harus lihat ada yang namanya CAGR. Ya, atau tadi singkatannya adalah compounded, ya, average growth rate. Seberapa cepat atau seberapa besar tingkat pengembalian bisnis tersebut. Ya, karena kan balik lagi kayak tadi yang saya sebutkan, perusahaan pestisida, ya, pestisida pertanian, ya, marketnya adalah 13 triliun. Kan kita pengen tahu dong, tahun depan naik nggak? Tahun berikutnya naik nggak? Tahun berikutnya naik nggak? Jangan sampai stuck tuh. 13 triliun aja tiap tahun. Ya berarti perusahaan yang ada 30 formulasi itu ya hanya masuk kiri kantong kanan, gitu aja terus. Setiap tahunnya. Entar tiba-tiba pelanggan atau petaninya Syngenta pindah beli produknya Agricon. Gitu. Nah tahun depan dia pindah beli produknya, cuman gitu aja. Nggak berkembang. Ya. Nah, CAGR-nya pestisida pertanian itu 8%. Ya, jadi tingkat growth-nya tiap tahun itu dari misalnya 13 triliun, ya tahun depan menjadi misal katakanlah 13,8 triliun, naiknya setiap tahun 8%. Ya. Nah, bisnis ini walaupun pangsa pasarnya baru 2,2 triliun, ya, CAGR-nya itu 25%. Ngerti ya? Bisa clear ya?
Jadi bisnis pestisida pertanian CAGR-nya hanya 8%, bisnis pengelolaan hama ini tingkat pertumbuhannya itu 25% per tahun. Ya. Sedemikian luar biasanya. Kenapa? Karena tadi kelas menengahnya naik. Nanti saya akan coba jelaskan lagi di slide berikutnya. Sampai saat ini ada pertanyaan, ada yang nggak clear? Jangan sungkan-sungkan ya. Maksudnya kita sayang Sabtu kita spend 2 jam di sini. Kalau adik-adik nggak dapatkan manfaat kan mubazir ya. Jadi silakan, nggak ada pertanyaan yang bodoh ya. Apapun juga ulang dong dari awal. Nanti kita ulang setelah jam 11 private. Jadi jangan buang-buang waktu yang lain. Tapi beneran, kalau misal mau nggak ngerti, saya jelasin dari awal, saya jelasin lagi. Ada pertanyaan nggak? Clear? Clear ya? Oke, lanjut. Nah, di bawah ini ya, pertumbuhan pasar jasa atau pengelolaan hama di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Perkembangan industri pangan dan minuman, pabrik makanan, minuman merumpah luas sekarang. Ya, dari Aqua sekarang ada Minerale, ya, banyak lagi minuman-minuman yang lain, ya, dari teh botol sekarang ada Sariwangi, kompetitornya tumbuh lagi, ya. Industri pariwisata, udah nggak usah diomongin deh, bener nggak? Dari yang tadinya cuma Bali, Raja Empat, ya, Manado, Lombok, terus hotel naik meningkat, sirkuit dibangun, Toba, Danau Toba ditingkatkan, naik nggak? Naik, ya. Rumah sakit naiknya minta ampun, ya. Di Bogor aja sekarang udah ada 17 rumah sakit di kota Bogor, dari yang hanya 5 ya, dalam waktu 4 tahun. Ya. Perkembangan industri pergudangan. Nah inilah kalian nih yang online semua, benar nggak? Belanja, butuh gudang nggak? Si perusahaan karena intinya, butuh kan? Gudang meningkat di mana-mana. Ya, karena dengan bisnis online yang saat ini dilakukan. Ya. Termasuk logistiknya. Ya, jadi bayangkan ya, kita ini nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya, ada pengaruhnya nih dengan pengembangan dari ekonomi termasuk di industri pangan, pariwisata, perhotelan, kesehatan, pergudangan, dan logistik. Ya. Nah, ini kami ya, termasuk kakak-Tania yang sudah menjadi bagian dari Pestigo. Ya, kita sangat senang sekali, ada 3 ya Tania ya, gitu ya. 54 dan 55. 55 2 orang, 54 1 orang. Ya. Peluangnya sangat luar biasa. Tadi ya, exposure-nya di awal kami sudah jelaskan bahwa dari yang hanya 1 cabang di tahun 2000, dalam waktu 19 tahun, kita sudah mencapai 36 cabang. Ya, 1.700 karyawan. Ya. Dan itu tentunya kan membutuhkan karyawan, benar nggak? Untuk mengelola 42.000 pelanggan. Oke, jadi dahsyat banget. Dan kalau di Pestigo itu kita ada beberapa departemen yang di sebuah cabang itu di-create ya, untuk mengelola pelanggan kita. Jadi yang pertama ada departemen sales atau penjualan. Ya. Jadi teman-teman sales ini tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan inspeksi keberadaan hama di calon pelanggan, lalu menggambar, lalu memberikan solusi dengan melakukan presentasi kepada si calon pelanggan, dan dengan harapan sign kontrak menjadi pelanggannya Pestigo. Nah lalu dari sales department itu pindah, dialihkan ke yang namanya service department. Nah, service department ini terdiri dari teman-teman teknisi, ya. Service technician kita sebutnya, atau service expert, yang tugasnya adalah melakukan kunjungan rutin ke pelanggan-pelanggan yang tadi sudah sign kontrak untuk fasilitasnya dikelola oleh kita. Ya, jadi balik lagi, bisnis Pestigo ini bukan jualan produk, tapi kami jualan
jasa, service. Ya, jadi balik lagi beda nih ya, kita bukan produsen, kita adalah perusahaan jasa. Ya, jadi kami melayani pelanggan-pelanggan ini secara periodik, bagaimana hama yang ada di fasilitas pelanggan itu bisa terkelola dengan baik. Nah selanjutnya setelah service technician itu menjalankan tugasnya, maka kita ada namanya finance department, tugasnya adalah menagih. Ya, jadi kita ada 3 departemen, walaupun ada satu lagi branch admin, ya, admin cabang. Tapi memang potensi kalau misalnya kita ngomongin karir, potensinya itu adanya di sales dan di service. Jadi seorang konsultan jenjang karirnya bisa menjadi konsultan koordinator, ya, lalu bisa jadi sales manager, lalu bisa jadi kepala cabang, bisa jadi regional manager, bisa jadi GM, ya, bisa jadi direktur. Di service department, ya, service technician, jenjang karirnya naik, jadi service supervisor, lalu jadi service manager, bisa ke kepala cabang, lanjut lagi bisa jadi direktur. Ya, begitu juga di finance. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik bisa terbayang bahwa exposure karir ini nggak mentok dengan kita terus membuka cabang. Ya, alhamdulillah walaupun kita baru 9 bulan, saat ini kita sudah buka Bogor, lalu kita punya cabang di Lebak Bulus, kita sudah buka di Makassar, minggu depan kita buka di Bali, Januari kita buka di Bandung dan Surabaya. Butuh karyawan nggak? Butuh. Butuh kepala cabang? Butuh. Butuh service supervisor? Butuh. Ya, dan ini kita akan terus lakukan ekspansi ini karena memang bisnis ini sangat menjanjikan. Ya, ganteng-ganteng nih. Cakep-cakep nggak? Ya, jadi bukan bisnis kotor nih. Wah, capek nih bro ini. Ini enggak. Ya, ini bisnis asik. Ya. Oke. Nah, kita ngomongin segmentasi pelanggan. Ya. Kemana aja sih kita harus jualan? Ya, jawabannya sederhana. Di mana di situ ada kecoa, di situ kita bisa jualan. Ya, apalagi Indonesia adalah negara tropis, ya, hama akan selalu ada sampai akhir hayat. Ya, terus, ya malah dulu ada kecoa aja bisa sampai nanti gitu ya. Jadi kita ngejar di pasar residential, perumahan, ya. Tadi yang disebutkan kenapa ada saya bilang pertumbuhan sektor pariwisata, pergudangan, apa karena nyambungnya ke bisnis kita nih, adik-adik. Ya. Fasilitas manufaktur, pergudangan, fasilitas hotel dan restoran, fasilitas umum, rumah sakit, toko, coffee shop, mall, perkantoran, barber, bioskop, properti pabrik, bandara. Semua yang ada kecoa, yang ada tikus, yang ada serangga itu menjadi segmennya Pestigo atau segmennya dunia pengelola nama. Luar biasa banget, gede banget. Nah, tapi ada tapinya nih. Bisnis pengelolaan hama ini adalah bisnis yang baru di negara kita. Baru happening ya 20 tahun, 30 tahun. Dibandingin kalau di Amerika itu udah dari tahun 1927. Ya. Jadi kebetulan saya yang Terminix yang waktu dari tahun 2000 itu kita franchise. Terminix itu dari negara Amerika. Ya. Income Terminix Amerika per tahun 40 triliun. Dengan pelanggan 2,9 juta. Dan 80% pelanggan 2,9 juta itu adalah residential. Kebayang nggak? Hanya 2,9 juta pelanggan, ya, revenue perusahaan pengendalian hama di Amerika per tahun itu 40 triliun.
populasi kita 260 juta. Ambil aja 10%, 2 juta. Ya. Kali ya, 100.000 per bulan. 2 triliun per bulan. Amazing ya. Dahsyat. Bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Memang tugas kami ya selaku perusahaan pengelola ini, kita ada asosiasinya ya, namanya ASPAMI, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama, yang totalnya seluruh Indonesia itu ada sekitar 300 perusahaan. Tugas kami itu mengedukasi ya pasar ini bahwa ada loh bisnis jasa pengelolaan hama ini. Itu tugas kita. Ya. Karena mungkin balik lagi yang adik-adik harus pahami di ilmu marketing ya, itu ada yang namanya pangsa ya, ada yang namanya potensi. Ada yang bisa tahu beda pangsa sama potensi tentang Mustafa? Kayaknya nggak menarik ya, mestinya ada yang mau 100.000. Oh. Silakan, ada yang mau coba menjawab apa perbedaan antara pangsa dan potensi? Nggak ada? Gue tebak boleh. Tepuk tangan, luar biasa, canggih banget. Mau premium atau mau pedas? Pedas. Dua-duanya keren, keren banget ya. Jadi benar ya, pangsa itu adalah pelanggan yang sudah menggunakan produk tersebut. Ya, sedangkan pangsa dia punya kemampuan, tapi dia nggak paham. Gitu. Ya, jadi kayak contohnya pelanggannya Pestigo itu misalnya sudah berada di perumahan Bukit Cimanggu, ya baru dapat misalnya 100 rumah, ya mereka sudah paham. Oh, kalau misalnya ada kecoa, panggil perusahaan pest control, ya, itu 100 rumah. Tapi di sekeliling 100 rumah ini kan ribuan nih, ya. Mereka punya nggak kemampuan beli jasanya Pestigo? Punya. Tapi mereka nggak paham. Jadi mereka baru, oh ada ya bisnis ini. Oh bisa panggil ya teknisi. Ngerti ya perbedaan pangsa dan potensi. Nah jadi tugasnya kami adalah merubah ya potensi yang sekian puluh juta yang UMKM tadi yang mampu beli, tapi mereka nggak paham bahwa ada ya bisnis pengelolaan hama itu. Ya, jadi tugasnya kita. Jadi saya sudah memprovokasi supaya kalian masuk ke dunia pest control, pest management ya. Tugasnya dunia pest management ini adalah bagaimana merubah ya yang tadinya baru potensi pasar menjadi pangsa. Ya, saya mudah-mudahan adik-adik semua paham bahwa ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, bisnis yang sangat luar biasa dan karirnya juga oke banget. Ya, oke. Lanjut, ini sekedar menjelaskan jenis-jenis dari jasa yang kita lakukan. More or less, hampir semua perusahaan pest management di Indonesia itu menawarkan hal yang sama, tinggal kita secara kreatif itu menamakannya saja. Jadi contohnya Pestigo ini kita sebutnya ada Insectigo. Insectigo itu perlindungan terhadap serangga terbang, ya, nyamuk, lalat, serangga merayap, semut, kecoa. Lalu kita juga ada yang namanya paket Rodentigo, yaitu hanya jasa perlindungan tikus saja, tidak termasuk serangga. Ya, atau bisa pilih langsung total semua Pesti Plus. Nah, Pesti Plus ini adalah paket semua, serangga terbang, tikus dijadiin satu. Ya. Nah, lalu kita juga punya yang namanya Pesti Pro, ini adalah combine antara hama, pengendalian hama dan rayap. Ya, jadi kalau misalnya di bisnisnya kami, ya antara pengelolaan hama dan pengelolaan rayap itu dua hal yang berbeda, tidak dijadiin satu. Oke?
Nah, kalau misalnya rayapnya juga sama, kita ada termitipre. Ya, termitipre itu adalah perlakuan pengendalian rayap itu sebelum bangunan jadi. Jadi kalian mau bangun rumah, kita sudah datang, ya, kita suntik. Nah, itu garansinya biasanya bisa sampai 5 tahun. Nah, ada yang satu lagi namanya termitipos, yaitu bangunan sudah jadi, rumah kalian sudah jadi, tapi tiba-tiba diserang rayap, yaitu bisa kita kendalikan, tapi garansinya hanya 3 tahun. Dan kita punya Termitipro, ini semacam asuransi. Ya, jatuhnya asuransi rayap lah. Nah, mungkin ini nggak usah terlalu saya jelaskan, sudah ahlinya kalian bagaimana kita saat ini sudah nyebutnya bukan pest control lagi, tapi adalah bagaimana kita sebutnya IPM ya, atau Integrated Pest Management. Nah, masih banyak teman-teman kita di perusahaan pest control yang dari 300 perusahaan ini begitu sign kontrak, hajar semprot, gitu ya, langsung pakai fogging dan lain-lainnya. Nah, Pestigo a bit different. Kita memang datangnya itu selalu dengan melakukan identifikasi dulu, ya. Lalu kita cari sarangnya, kita cari habitatnya dan lain-lain. Nah, baru dari situ nanti kita jelaskan apa-apa yang kita lakukan, ya, saran-saran apa, rekomendasi apa, penutupan eksklusi, mungkin ada saluran yang bolong yang harus kita inikan. Dan itu ya adalah cara kita bagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa chemical itu menjadi faktor yang terakhir yang kita berikan kepada si pelanggan. Ya. Nah, ini juga nggak usah disebutkan, teman-teman paham ya, keberadaan hama itu tentunya cuma 3, ya, makanan, habitat, sama air. Ya, jadi balik lagi, banyak teman-teman yang masih melakukan kesalahan ketika misalnya sebuah dapat kontrak nih di sebuah mall, dihajar semuanya, di-spray semuanya, di-fogging semuanya. Sedangkan kita paham sarang di mall itu cuma adanya di mana? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kira-kira kalau misalnya kita dapat pelanggan di sebuah mall, ya, faktor pendukung yang paling tinggi di sebuah mall itu, hama itu adanya di mana? Silakan. Siap. Premium atau pedas? Pedas. Ini boleh tolong ya? Bener. Ya, salah satunya restoran, dan yang kedua yang paling penting apa? Food court. Ya. Food court dan locker karyawan. Ya. Jadi ngapain kita semprot di mana-mana, ya, di dalam tokonya, gitu kan? Sedangkan keberadaannya itu hanya adanya di food court, tempat sampah, sama loker karyawan. Nah, itu yang nanti kita akan rekomendasikan kepada para pelanggan kita. Oke? Nah, ini juga salah satu contoh perbedaan yang kita lakukan di Pestigo, ya. Ini belum begitu ngetren. Di Departemen Kesehatan kita juga masih banyak sekali yang melakukan fogging, pengasapan, ya. Sedangkan kalau kami di Pestigo ini sudah menggunakan yang namanya pengembunan atau disebutnya misting. Ya, jadi kalau misalnya fogging itu sebenarnya udah berasap, soluble-nya itu campurannya pakai minyak tanah, ya. Lalu begitu asapnya hilang, nyamuknya datang lagi juga nggak mati, ya. Sangat polutif, ya. Sedangkan kalau kita misting itu campurannya air, ya, dan masih ada partikel-partikel surface yang memang masih tumbuh, itu ketika nyamuk masih datang kembali itu masih bisa mati. Dan itu jauh lebih efektif dan jauh lebih ramah lingkungan dibanding menggunakan fogging. Gitu. Cuman sayangnya ketika kita ngomong sama teman-teman Dinkes di Bogor, karena memang Depkes secara undang-undangnya masih menggunakan fogging, ya kita nggak bisa melakukan apapun juga. Tapi ini perubahan misting ini bagi Pestigo itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa untuk daya jual kami kepada pelanggan, ya. Oke.
Lalu ini juga yang tadi saya sebutkan, kita bisa menggunakan yang namanya air curtain. Ya, jadi kalau misal di kafeteria, di restoran ya, yang di paling kiri itu bentuknya adalah kayak AC, ya, tapi itu menimbulkan udara yang vertikal, ya, lurus, yang dimana ketika ada serangga terbang masuk itu mental, nggak masuk ke dalam fasilitas. Ya, jadi ini salah satu bentuk rekomendasi. Atau misalnya ini kemahalan, nggak mampu kita untuk menggunakan air curtain, ya bisa menggunakan yang namanya plastic strip atau plastic curtain. Yaitu biasanya di gudang-gudang, ya kita merekomendasikan untuk para pelanggan kita untuk menginstal yang namanya plastic curtain. Sehingga apa? Ya, untuk memprevent untuk serangga terbang masuk ke dalam fasilitas gudang. Ya. Lalu kita juga di salah satu anak perusahaan kita, ada yang tadi saya sebutkan Asa Jaya Mandiri AJM, kita itu menjadi distributor salah satu produk yang luar biasa hebat namanya Pest West, ya. Itu adalah insect killer menggunakan elektrik. Ya, jadi yang di tengah itu, ya, itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan di fasilitas, mau di restoran, mau di hotel, mau di rumah sakit, dengan bentuknya yang estetika, ya, yang bagus banget, yang nggak kelihatan kayak yang kalau zaman dulu kan kelihatan banget ya, insect killer kalau misalnya di restoran tuh kotak, kawat-kawat gitu ya. Wah, kelihatan. Kalau ini enggak, ini bentuknya secantik ini, ya, ini sebenarnya untuk membunuh serangga terbang. Ya. Lalu kita juga ada BOB, ya ini adalah salah satu alat untuk pembunuh virus dan kuman. Ya. Nah, terus beberapa contoh lagi, ini kayak kecoa. Kecoa Jerman itu paling banyak masalahnya itu di food court, di restoran yang kecil-kecil ya, yang hitam itu. Ya, sekarang kita nggak usah semprot lagi gitu, spray banyak gitu ya. Kita hanya pakai satu titik gel, ya, di salah satu sumber yang terbanyak, yaitu si kecoa itu akan makan. Dan kalau kecoa kan ada sistem kanibalisme ya, dia akan membunuh temannya sendiri. Jadi satu makan mati, kecoa makan si temannya mati, kecoa makan mati. Jadi sedemikian canggihnya gel bait yang saat ini kita lakukan. Ya. Lalu kita juga untuk rayap, ya, yang tadinya kita melakukan yang namanya chemical barrier, ya, atau melakukan injeksi itu, ya, dengan menempatkan chemical, ya, itu sekarang kita juga bisa gunakan yang namanya pengumpanan. Ya, pengumpanan ini cuma bentuknya tisu ini yang mengandung bahan aktif, yang dimana kalau rayap kan ada 4 kasta ya, ada pekerja, ada laron, ada serdadu, ada ratu. Nah, si pekerja kan yang nyari makan. Nah, pekerja itu nyari makan, tisunya dibawa ke si ratu, ratunya nggak bisa ganti kulit, ya, otomatis nggak bisa ngasih makan ke koloninya, mati semua. Jadi adik-adik dengan exposure ini, dengan presentasinya saya, mudah-mudahan sudah bisa kegambar nih, ya, yang mungkin tadinya nggak paham, ya, bahwa bisnis pest management ini ada, ya, eksis di negara kita, ya, dengan pertumbuhan market yang dahsyat. Yang tadi yang saya sudah sebutkan bahwa bisnis itu biasanya rata-rata CAGR atau tingkat pertumbuhannya itu 10%, 12% gitu ya. Bisnis pengolahan hama ini 25% di atas rata-rata. Karena tadi UMKM ini dahsyat banget, kelas menengah lah ya sebetulnya, kelas menengahnya ini dahsyat. Dulu ketika kami di Terminix, jualan anti rayap di perusahaan di kelas menengah itu nggak laku. Ya. Biasanya kan kalau misalnya untuk pengendalian rayap itu cost-nya atau biayanya itu sekitar 5-8 juta. Bagi kelas menengah, nggak deh. Dan itu baru di kelasnya A yang rumahnya di atas 2 miliar, itu baru kami bisa masuknya. Sekarang luar biasa.
yang rumahnya sekitar level 800 juta, bayar 3 juta, 4 juta itu nothing. Cash dia bayarnya, karena tingkat kemampuannya sudah tinggi. Ya ibaratnya yang tadi saya sebutkan, kota Bogor aja, coffee shopnya ratusan, dan spending orang Bogor itu sekarang bisa di atas 300.000 loh sekali nongkrong. Itu dahsyat banget. Consumption-nya tuh udah meningkat. Ya, semakin meningkat consumption seseorang, ya, itu semakin bisnis jasa itu semakin tinggi. Itu udah hukum alam. Ya. Dulu puluhan tahun yang lalu laundry kiloan nggak dikenal, bener nggak? Sekarang mungkin kebanyakan dari adik-adik menggunakan jasa tersebut, setuju? Iya, dulu kan nggak ada. Nah itu kan growing market ya, sekarang di mana-mana laundry kiloan itu bisnis yang sangat menjanjikan. 15 tahun yang lalu nggak ada yang kenal laundry kiloan. Kenapa? Karena semakin tingkat kemampuan masyarakat, makin males ngerjain sendiri. Ya. Itu udah sunatullah. Ya. Udah hukum alamnya udah begitu. Semakin kita mampu, semakin kita males mengerjakan. Ngapain mau ngerjain sendiri? Ya udah mendingan pakai laundry kiloan. Nanti nggak lama juga tukang kebun tuh, wah 15 tahun lalu, 15 tahun berikutnya akan banyak perusahaan-perusahaan tukang kebun. Karena apa? Udah semakin sulit nyari tukang kebun di kampung, maksudnya di sebelah-sebelahnya. Kan sekarang biasanya kan orang kampung sekitar lah ya, yang dibayar 75.000, 100.000 gitu kan. Rumput gue nih udah tinggi, tolong dong, bayar gitu. Nanti 10 tahun ke depan, jasa. Jadi bisnis jasa ini apapun itu juga menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Ya. Semakin tinggi tingkat ekonomi sebuah negara, ya, semakin bisnis jasa itu semakin menjanjikan. Oke. Itu slide yang terakhir, adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan dari presentasi saya ini bisa sedikit menjelaskan ya tentang bisnis ini, dan mudah-mudahan nanti ketika lulus ya adik-adik sudah mulai melamar lah ke Prestigo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya persilakan Mbak Tania, ini tadi simbol Prestigo Pak, tolong slide sebelumnya Pak. Itu tadi mungkin Pak Harlan belum menjelaskan ya. Pertama Prestigo itu artinya apa? Pes, swastiko, go. Ada swastikonya enggak? Itu simbol go-nya juga warna merah dengan tanda panah ya. Mungkin ada maknanya, silakan Pak Harlan. Sebenarnya tadinya kami mau namain perusahaan kami itu Pestigon, Pak. Pestigon gitu ya. Cuman kan kalau kita ya perlu hati-hati sekarang ketika kita mau ngambil sebuah nama, logo, ya itu harus kita cek ke yang namanya WIPO. Ya, World Intellectual Property Organization atau HAKI. Ya, kalau di Indonesia itu HAKI, kalau di internasional itu namanya WIPO. WIPO itu sangat simpel, tinggal buka websitenya dan kita ketik Pestigon misalnya ya. Nah kebetulan nama Pestigon itu sudah ada yang mendaftar di Kanada Pak. Jadi kami nggak berani di kelas yang sama, jadi akhirnya kami sepakat ya udah deh kita coba dengan namanya Pestigo saja. Ya Pes itu hama, Go itu pergi lu, gitu Pak. Intinya gitu ya Go. Nah kalau warna kebetulan tadi 24 tahun kami mengelola Terminix yang memang corporate culture-nya adalah hijau, jadi kami menggunakan hal yang sama sehingga ketika pelanggan kami yang dulu yang di Terminix itu ngelihat, kok sama ya sama Terminix dulu, jadi ada semacam psikologi dari pelanggan sama percis hijaunya. Nah, kenapa merahnya ada sedikit? Kami menghormati Rentokil yang kebetulan beliau adalah penyelamatnya waktu Agricon sempat down, beliau yang membeli Terminix, ya, jadi kami teman-teman juga sempat 3 tahun
bekerja di Ren Tokyo, jadi kita menggunakan aksen Ren Tokyo-nya, Pak Satiko, betul. Supaya terus evolving ya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Harlan atas penjelasannya. Kalau di IPB, hijau itu adalah kita. Apa? Faperta, pertanian Pak. Kalau merah itu Pateta, teknologi pertanian. Jadi setiap fakultas punya warna masing-masing. Kalau kedokteran hewan, ungu. Perikanan, biru. Kalau ekonomi manajemen, orange. Ya, bagus. Lulus. Hafal semua. Yang terakhir, kedokteran apa? Ayo. Kedokteran. Apa? Nggak dengar. Hijau toska. Kalau ekologi manusia apa? Hijau toska itu ekologi manusia. Kedokteran apa? Ayo. Saya malah nggak tahu kedokteran apa. Kami IPB punya kedokteran, Pak Harlan, fakultas yang paling baru, paling muda, dengan uang masuknya 150 juta, Pak. Itu masih kecil ya, untuk sebagian masyarakat menengah ke atas masih kecil. Baik, berikutnya Mbak Intania, silakan untuk memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman sejak mahasiswa sampai sekarang mahasiswa lagi dan sekaligus bisnis Pestigo Pest Control. Silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Lydia, dulu juga di IPB Proteksi Tanaman Angkatan 54. Jadi dulu sempat diajar oleh Pak Idam, Pak Nazir, Pak Sasiko juga. Mulai cerita dari mana ya? Ya dulu pada saat lulus, ya pada saat penelitian itu dulu ambil topiknya itu pestisida, mengenai tingkat resistensi. Jadi dulu dibimbingnya oleh Bapak almarhum Pak Joko Priyono, terus pembimbing keduanya juga sama Pak Dadang, kayak gitu. Terus kemudian setelah lulus, saya gabung ke Pestigo itu mulai dari bulan Maret, dari November pada saat pembentukan Pestigo. Awalnya itu saya di tim untuk support, jadi saya pegang untuk adminnya, kemudian general affair, legal, lalu kemudian mulai di bulan ini Pak, saya ditugaskan kembali ke jalur PTN. Itu saya sekarang pegang untuk service dan juga technical department, seperti itu. Service dan technical Pak. Ya, jadi kalau misalnya dari departemen yang saya pegang sendiri itu, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya oleh Om Harlan, kalau misalnya kita itu ada di operation. Ya, kalau kita di perusahaan kami panggilnya Om dan Tante, jadi walaupun aku kayak masih muda juga, kita sesama karyawan panggilnya Tante dan Om gitu Pak. Iya. Jadi tadi kalau misalnya sesuai yang sudah dijelaskan dengan Om Harlan, Pak Harlan, di tim operation kami itu ada dua departemen. Yang pertama departemen sales department, dan juga yang keduanya itu kan service and technical department. Nah, kebetulan saya ini di tim service and technical department. Sesuai dengan namanya sendiri kan ada service dan juga technical. Untuk service itu kita lebih untuk apa ya? Job desk-nya itu untuk memastikan bagaimana teknisi kami itu dia dapat memberikan layanan yang terbaiknya. Memberikan layanan terbaiknya kemana? Kepada customer kita. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita juga memastikan apakah jadwalnya sudah sesuai, apakah ada komplainan, apakah dari servis kita itu masih ada kekurangan. Pokoknya intinya adalah kita memberikan layanan terbaik, bahkan kalau misalnya bisa melebihi apa yang sudah diekspektasikan oleh pelanggan kami gitu. Terus kalau misalnya dari sisi teknikalnya, ini mungkin yang sangat-sangat dari PTN-nya banget ya. Kalau misalnya dari sisi teknikalnya itu kita memastikan apakah pengendalian kita lakukan itu sudah tepat, mulai dari alat yang digunakannya, bagaimana kita cara menggunakannya, cara aplikasinya, apakah pestisida yang kita gunakan sudah tepat,
apakah pestisidanya dia masih terdaftar legal dan itu kan. Karena untuk perusahaan-perusahaan juga untuk customer kita seperti tadi juga sudah dijelaskan, kita ada yang residential, ada yang juga komersial, di mana komersial itu mereka akan melakukan audit tuh tiap tahunnya, mereka akan ada audit, jadi kita juga harus memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu dapat di comply lah gitu, aman kalau misalnya secara legalitas seperti itu. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu sih ke teman-teman, sebelumnya tuh udah pada tahu nggak sih tentang perusahaan pest control, atau sebenarnya mungkin baru tahu pada saat ada Pestigo nih datang? Udah pada tahu, tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri, ada nggak sih yang kayak udah nyenter-nyenter gitu, kayak nanti gue habis lulus gue mau ke perusahaan pest control kayak gitu? Belum ada? Pasti pada maunya kayak ke itu ya, ke perusahaan-perusahaan pestisida, Syngenta, kayak gitu-gitu banyaknya ya. Sama kalau di angkatan aku juga kayak gitu, sama banyaknya yang di perusahaan-perusahaan pestisida. Cuman kalau misalnya mau kita bilang tuh, perusahaan ini tuh nggak beda jauh dari perusahaan yang pestisida, cuma mungkin konsep pestisida tadi dia menjual produknya, kalau kita menjual jasanya kayak gitu. Terus apa ya tadi aku mau sampaikannya itu, tadi tujuan dari Pak Swastiko dari mata kuliah ini, ada guest lecture ini kan untuk memberikan exposure kepada teman-teman bahwa ada loh perusahaan pestisida, ada loh perusahaan jasa jasa pengendalian hama, bahwa kalau misalnya memang nanti di perumahan, di rumah kalian atau di bangunan yang kalian miliki atau bangunan yang dimiliki itu ternyata ada gangguan hama, ada loh jasa yang bisa dipanggil seperti itu. Terus kemudian selanjutnya juga kan exposure pada teman-teman bahwa ada perusahaan yang bisa kalian apply nantinya pada saat kalian sudah lulus. Mungkin kalian ada sempat yang mungkin berpikir kayak, gue susah-susah kuliah 4 tahun, misalnya mau daftar jadi service technician, masa gue jadi tukang semprot, masa gue jadi cuman penjual cuman jualan doang. Nah, kalau misalnya di perusahaan kami nggak seperti itu. Untuk service technician-nya sendiri, kenapa kita sangat-sangat membutuhkan dari teman-teman, membutuhkan keahlian teman-teman, karena seperti yang kita tahu, kita tuh 4 tahun belajar mengenai hama. Nggak ada lagi mahasiswa, nggak ada lagi mahasiswa dari mahasiswa program studi lain yang paling paham mengenai gimana sih cara mengendalikan hama yang baik dan benar, bagaimana sih cara pengendalian yang tepatnya. Nggak ada, ya kan? Karena kita 4 tahun belajar hal ini gitu. Kita semua belajar 4 tahun, bisa dibilang mungkin di antara teman-teman prodi lain, mungkin ada di biologi dan lain-lain, kita yang paling expert untuk di hal pest control seperti itu, pest management. Jadi seperti tadi kayak service technician, tugasnya nggak cuma asal semprot aja. Kenapa? Karena dari service technician-nya sendiri itu kita selain melakukan treatment kepada pelanggan, kita juga harus bisa memberikan rekomendasi yang tepat kepada pelanggan. Karena tadi kita menganut sistemnya kan IPM, kita bukan tukang semprot, kita bukan semuanya pakai pestisida, kita harus bisa, ibu ini rumahnya itu ternyata masih banyak jalur-jalur akses untuk hamanya masuk, kayak gitu kan. Kita harus memberikan tuh rekomendasi-rekomendasi sebaiknya bagaimana, kayak gitu. Jadi hal tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan keahlian dari kita, keahlian dari teman-teman. Kemudian dari sales consultant, kenapa sih kita butuh banget juga nih dari teman-teman proteksi tanaman? Karena dari namanya juga kita dari sales consultant, kita nggak cuma jualan, tapi kita juga harus memberikan konsultasi dan juga mengedukasi, gitu kan. Bahwa kalau misalnya ada serangan hama ini, treatment yang akan kita lakukannya seperti apa, rekomendasi treatment yang akan dilakukan oleh teknisi kita apa, dan bagaimana sih, ya pokoknya seperti itu nggak bisa banyak orang yang tahu, nggak semua orang punya ilmunya, nggak semua orang expert di situ, dan saya yakin, kalau misalnya dari proteksi tanaman ini teman-teman yang paling expert, yang paling memiliki kemampuan basic di situ, kayak gitu. Kalau dari aku mungkin itu dulu, Om dan Pak ya. Terima kasih.
Sebenarnya lanjut S2 sekarang ya di bisnis, S2 bisnis. Oke, itu pilihan. Beberapa mahasiswa bimbingan saya juga yang satu penelitian tikus, S2-nya dulu Magister Manajemen, MM. Sekarang kerjanya juga di macam-macam. Ada yang di BRIN, ada yang di swasta, ada yang di apa tuh tenaga kerjaan, asuransi tenaga kerja, BPJS. Oke, baik. Ini kantornya di Bogor, di Jakarta. Jakarta di Lebak Bulus, Cilandak ya, Pak Arlan. Kalau di Bogor di Jalan Baru, Anda pernah main-main ke Jalan Baru nggak? Nggak pernah. Ini orang Dermaga semua, Pak. Nggak pernah ke Kota Bogor. Sekali-sekali piknik ya. Kemudian tahun depan semester 7 itu IPB dan semua perguruan tinggi ya memberikan tawaran kepada mahasiswa kalau ada yang mau magang ya. Jadi kalau magang di Pestigo apakah bisa atau gimana Pak Harlan? Ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang juga sedang ada yang magang di beberapa perusahaan ya, yang anak bimbing saya, Anissa RJ di Ethos, yang simbolnya tikus. Saya suka simbol tikus. Kalau ini nggak ada simbol tikus, Pestigo. Tapi ada rodan tadi, khusus untuk tikus ya. Kemudian ada juga yang di petrokimia ya, di Gresik, kemudian di Taman Nasional, kemudian di beberapa perusahaan, perkebunan, dan sebagainya. Itu tawaran untuk Anda. Baik, saya punya banyak pertanyaan ini, tapi saya tawarkan dulu kepada adik-adik mahasiswa, ada yang mau bertanya silakan mendapat bonus. Yang cewek dulu, Mbak Kacamata, Sonia ini ya. Ini Sonia, tadi bukan Sonia ya, ini Sonia palsu. Itu Sonia palsu. Silakan maju ke sini. Maju dari sini. Dicatat oleh Mei. Dan ada tanda tangan basah ya. Itu inisiatif dari Vanessa. Vanessa mana Vanessa? Vanessa mana Vanessa? Oh, itu dia. Baik, silakan Sonia asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Sonia Purwani Tias. Saya penasaran Pak. Karena kan sebenarnya bisnis pest management atau pest control ini kan di Indonesia juga udah mulai berkembang ya Pak. Kira-kira dari Pestigo sendiri itu strategi bisnis seperti apa yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa jasa dari Pestigo ini tuh lebih unggul dan memiliki keistimewaan tersendiri dari perusahaan-perusahaan lain. Sekian. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Langsung. Tadi berikutnya silakan. Yang di belakang sana. Ya, silakan. Satu keunggulan Pestigo dibandingkan pest control yang lain. Ini namanya siapa? Bella Negara. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Aksi Bella Pertiwi. Di sini saya izin bertanya. Ini kan Pestigo ini merupakan jasa pest control. Nah, dalam pest control ini tuh pilihan terakhir tadi kan menggunakan chemical. Nah, apakah Pestigo ini tuh bekerja sama dengan perusahaan pestisida dalam penggunaan produk chemical atau bagaimana? Terima kasih. Langsung ambil. Satu lagi. Yang sini dulu deh, cowok. Cewek cowok. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan nama saya Faris Abdurrafi. Iya, Pak. Begini, Pak. Pertanyaannya kan Pestigo ini dia menjual jasa ya, Pak. Otomatis dari yang tadi pelanggannya juga yang exposure-nya dari residensial sampai perhotelan kayak gitu. Yang terutama saya concern di residensial ya. Di sini tuh kayak saya sendiri punya rumah tuh kayak ya udah nggak usah ada pengendali hama kayak gitu. Nah, di Bojonggede ya, ini tuh gimana caranya kita menggait yang baru-baru, pelanggan baru, terus bagaimana cara mempertahankan pelanggan itu biar tetap mau kerjasama sama si Pestigo ini, gitu Pak. Terima kasih. Tiga penanya dulu, Pak Harlan silakan dijawab.
Ini keren-keren banget, pertanyaannya dahsyat banget. Saya sangat seneng ya, maksudnya benar-benar jadi ngedengerin apa yang tadi celotehan saya. Yang pertama, keunggulan Pestigo dengan bisnis yang lain, dengan perusahaan yang lain. Jadi gini, masih banyak teman-teman perusahaan pest control atau pest management itu yang tadi 300 sampai 500 perusahaan ini menganggap bahwa ini adalah bukan perusahaan jasa. Ya. Dan mereka itu kecenderungan itu ngambil segmen pasarnya ada proyek pemerintah. Gitu. Karena perlu disadari bahwa membangun bisnis pest control ini modalnya tuh sangat kecil. Sangat kecil banget. Jadi kita beli satu sprayer, sewa pick up, ya. Lalu kita gunakan misalnya istri kita adminnya, ya. Lalu ponakan-ponakan kita sebagai service dan salesnya. Itu mungkin 100 jutaan itu udah bisa langsung jualan tuh, deh. Gitu, Pak. Ya, jadi katakanlah misalnya satu perusahaan pest control mendapatkan satu proyek misalnya perumahan DPR RI di Jakarta. Misalnya ada 300 rumah, 400 rumah. Gitu ya. Nah itu dengan revenue sedemikian rupa, misalnya sebulan 100 juta, ya kan kalau jasa itu profit marginnya tinggi. Ya, kalau produk itu kan kecil. Marginnya itu sekitar 6-10%. Nah, kalau perusahaan jasa itu marginnya kita tuh bisa sampai 35% deh. Jadi kalau misalnya 100 juta revenue-nya, itu bersihnya itu bisa sampai sekitar 20 juta tuh keuntungannya per bulan. Jadi sudah nyaman, sudah bisa menghidupi keluarganya. Nah, 70% dari 500 perusahaan pest control itu seperti itu kondisinya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu mereka nggak bisa expand. Jadi ketika misalnya dapat perumahan baru, harus beli alat baru, harus sewa lagi pickup baru, harus beli chemical lagi, dengan yang hanya 20 juta ini dia nggak punya kemampuan untuk invest. Paham ya? Jadi ya udah, dia cuma senang dengan beberapa customer saja hidup. Nah, yang lain, ya, yang 20%-nya lagi, ya, itu mengandalkan proyek-proyek pemerintah. Dan itu besar. Ya, ketika dapat misalnya anti rayap seluruh sekolah SD, SMP di Jakarta, itu setahun nggak usah ngapa-ngapain tuh. Gitu. Survive. Gitu. Ya. Nah, yang memfokuskan ke kita sebutnya ke retail, ya, ke swasta gitu ya, itu nggak banyak ya. Jadi dari 300-500 perusahaan ini Ethos, Rentokil, ya, Adwo gitu ya, termasuk Pestigo gitu. Jadi kami tuh yang boleh dibilang 8 besar di atas itu yang bermain di retail. Yang lain yang bermainnya di proyek pemerintah sama di kecil-kecil seperti itu. Ya. Nah, itu pun dari sebagian yang 8 itu, kebanyakan itu bermainnya di komersial. Tadi segmennya ingat ya, di slide ada segmen residential, ada segmen komersial. Ya. Bagi teman-teman yang lain, main di residential itu receh. Mereka nggak terlalu concern. Tapi kalau misalnya main di komersial, mall itu kalau misalnya kayak mall Botani, ya ketika kita go, itu bisa kontraknya itu sekitar 150 juta per tahun, 12 juta per bulan. Gitu. Ya, misalnya District 8 di Jakarta, begitu dapat itu bisa 15 juta per bulan. Jadi ketika dapat tuh enak banget lah. Nah, kalau misalnya kita di Pestigo, kami prioritaskannya di residential. Ya, jadi boleh dibilang satu-satunya yang nyeleneh, kalau misalnya teori bisnis ada permainan di Red Ocean dan di Blue Ocean, ya, Pestigo ini Blue Ocean nih. Nggak terlalu banyak pemainnya, ya, dan kita
melanglang buana sendiri, gitu loh. Ya, ngapain kita main di Red Ocean? Udah banyak pemainnya, ya. Sedangkan yang ini belum tersentuh. Makanya kenapa waktu dulu kami Terminix, 42.000 pelanggan Terminix, ya, 80%-nya itu adalah residential, pelanggan residential. Ya. Plus minusnya apa? Ya kalau misalnya minusnya tadi receh. Ya, jadi kalau misalnya kayak kami datang ke rumah kamu, ya 200.000 per bulan, 100.000 per bulan, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus develop atau mengembangkan customer base. Jadi kami harus nyari rumah-rumah yang lain yang tiap bulan harus nambah tuh customernya. Ya. Sedangkan kalau tadi dapatnya komersial jeger 20 juta per bulan, jeger 10 juta per bulan. Cuman yang harus disadari ketika putus satu di komersial, nyarinya susah. Sedangkan kalau di residential putus satu nggak terlalu nggak terlalu ngejeder lah. Ya masih banyak yang lain. Nah keuntungan yang kedua bermain di residential kayak pom bensin, cash. Komersial utang. Ya, kalau komersial itu biasa pembayarannya, polisinya mereka tergantung, ada yang 30 hari, ada yang 45 hari, ada yang sampai 60 hari. Jadi kayak contohnya misalnya kami ngerjain Carrefour, seluruh dulu waktu kami Terminix itu Carrefour seluruh Indonesia, supermarketnya kita yang ngerjain. Nah, untuk dibayar itu harus ngumpulin dulu servis tiket dari semua outlet, harus bikin laporan. Terus udah gitu Carrefour-nya juga ada ketentuan bahwa nagih itu hanya boleh di hari Senin dan di hari Jumat jam segini sampai jam segini. Kadang-kadang kita datang telat, udah ditutup counternya, mesti datang lagi minggu depan. Terus udah gitu begitu datang ada satu yang salah gitu, dibalikin. Jadi kadang-kadang pembayaran komersial itu bisa sampai 3 bulan 4 bulan. Nah itu concern-concernnya plus minusnya antara bermain di segmen residential dan komersial. Nah tadi pertanyaannya, gimana caranya kita melakukan diferensiasi? Ya. Mungkin nanti bisa ngelihat IG-nya kami, ya. Kita ini agak-agak nyeleneh, gitu. Karena memang anak-anaknya milenial semua termasuk Tania dan teman-temannya, gitu ya. Kami ini nggak bermain di serius, makanya kenapa presentasi kami bentuknya banyaknya kartun kan? Pertanyaan saya, pengambil keputusan atau decision making di sebuah perumahan itu suami atau istri? Wah, pintar. Ingat ya, ketika kita bermain di consumer good, ketika kita berbisnis, yang harus dihajar itu jangan suaminya, tapi hajar istrinya. Ya, karena decision making di perumahan itu tidak pernah suami. Seakan-akan suami pinter kan, wah saya ada tikus ini, survei, wah apa kelebihan kamu segala macam. Udah begitu proposal, nanti saya tanya istri saya ya. Ya. Jadi marketingnya itu harus yang menyentuh ke istri. Karena decision makingnya adalah istri. Istri paling sayang sama anak. Anak paling senang sama kartun. Jadi itu adalah salah satu cara jitu kita yang bermain di residential. Kita bermain dengan gimmick, kita bermain dengan bercerita. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat IG-nya kami lebih ke banyak disebutnya bukan hard selling. Ya, kita ngambilnya soft selling. Hard selling kan langsung ya, kami Pestigo, kami perusahaan jasa pengalihan semua bla bla bla, kami kelebihan ini. Coba dilihat IG-nya. Kami jarang sekali yang mengeluarkan itu. Kami pakainya apa? Menakut-nakuti lah ibaratnya. Lagi musim laron loh. Laron ini loh. Yang kemarin ya kutu busuk. Kutu busuk hati-hati loh. Yang paling parno kan biasa ibu-ibu ya. Wah, gimana nih gitu. Nah, itu cara kita berstrategi. Nah, selanjutnya ya, nyambung juga tadi pertanyaannya yang berikutnya, gimana nih merebut
tadi potensi gitu ya. Nah, kita sekarang sudah punya yang namanya program sebutnya cluster to cluster. Ya, jadi kami datang ya ke sebuah komplek, ya kita ketemu dengan ketua RW-nya, kita tawarkan misting gratis sambil kita jelaskan bahwa misting ini lebih bagus dibandingin fogging. Ya, kita trial di RT-nya, kita sebarin flyer-flyer yang edukatif. Ya, balik lagi kita perlu yang mengedukasi untuk apa? Meng-attract si warga-warga ini, oh ada ya bisnis ini. Gitu. Nah, selanjutnya training ya. Jadi mohon maaf banyak teman-teman kita di perusahaan pest control ini hampir 70% tidak memberikan pelatihan yang layak kepada karyawannya. Ya. Jadi begitu masuk, ikut tuh senior lo, liatin cara kerjanya, udah. Jadi semuanya learn by doing. Ya. Nah kami karena memang punya Kak Tania yang memang lulusan dari IPB, ya, yang memang punya kompetensinya, kurikulumnya seminggu ya Tania. Ya, karyawan masuk itu nggak boleh ngapa-ngapain, trainingnya itu seminggu. Ya, kita product knowledge dulu, pengenalan entomologi, pengenalan alat, ya, pengenalan SOP, selanjutnya pun dilanjut dengan 2 minggu ya, sales right sama service right. Jadi dia belum boleh jualan, belum boleh melakukan pengerjaan, mereka harus ikut dulu, ya, melihat cara kerjanya. Itu kelebihannya di kita, karena kita harus memberikan peluru kepada tim kita untuk berperang. Nah selanjutnya, etos kerja ataupun culture, karena saya basicnya perhotelan dan memang background saya hospitality, ya, saya mau diludahin orang aja tetap senyum deh. Ya. Jadi culture ini yang harus dibangun. Ya, gimana kita minta karyawan kita untuk sopan, karyawan kita senyum, atasannya di kantor pagi ngapain lu? Kebayang nggak? Ya. Budaya culture itu dibangun di dalam perusahaannya dulu. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu lagi juga kalau misalnya magang kalian bisa datang ya, atau belum magang juga kalau misalnya mau ngelihat suasana seperti apa tinggal hubungi Kak Tania, hubungin Pak Swas ya. Mau ngeliat kayak gimana sih ya ritme di ini, silakan. Kami itu seru banget. Pagi-pagi kita udah disebutnya power check-in. Ramai banget. Ya. Ada yel-yelnya, lalu kita ngobrol sama karyawan, kalian kemarin ngapain, ya, apa yang menjadi tantangan kalian, kita sharing, ya. Baru mereka berangkat dengan penuh semangat. Sore pun begitu, ketika pulang, gitu ya, kita welcome, ya, kita tanya gimana caranya. Jadi culture itu yang membentuk bagaimana karyawan di Pestigo itu memiliki sense of service-nya, dan itu nggak bisa diteorikan, ya. Jadi kalau misalnya yang sekarang semuanya belajar ini semua teori, ya, silakan hafalkan semua entomologi, ya, ilmu-ilmu dan lain-lainnya. Tapi masalah attitude, masalah service itu nggak bisa diajarkan, tapi harus diberikan contoh. Nah, Pestigo itu ahlinya di situ, ya, sehingga ketika pelanggan-pelanggan kami bertemu dengan teman-teman sales, bertemu dengan teman-teman service, senyumnya udah senyum ikhlas, bukan senyum dibuat-buat gitu loh. Nah itu kan kita juga udah bisa membedakan ya ketika datang ke restoran juga gimana caranya apa pelayan kita ikhlas atau tidaknya gitu. Nah itu semuanya dalam bentuk culture. Nah menyambut tadi yang kedua, yang apa bagaimana strateginya, lebih ke arah apakah kerjasama dengan formulator ya, yang kedua itu ya. Jadi banyak formulator kan gini, kalau formulator baik Syngenta dia punya produk untuk pertanian, dia punya produk untuk urban pest, paket ya. Jadi ada divisinya tuh masing-masing.
Nah, formulator ini pasti datang ke kita. Pasti akan menawarkan produk-produknya, ya, yang mana kita anggap yang terbaik, yaitu yang kita akan ambil. Nah, tentunya juga dengan semangat misalnya ada resistensi dan lain-lain, ya kan kita juga harus berputar ya penggunaan pestisidanya juga. Gitu. Jadi memang apakah ada kerjasama dengan formulator? Yes, pasti. Ya, jadi mereka yang punya produk-produk urban, yang punya produk pestisida mungkin pasti sowan, pasti ngobrol ke kita. Dan kemarin juga di Bali ya, di Lapas Plastiko juga banyak sekali teman-teman formulator yang mensponsori kegiatan itu karena dengan harapan produknya itu dipakai. Nah, yang ketiga, cara untuk create pangsa tadi ya kan, ngapain mendingan gua pakai bakyak, mati kecoa gitu kan ya. Dari segi pemilihan pasar, Mas, ada pasar kelas A, kelas B, B+, C, D. Itu yang pertama dulu, tingkat kemampuan. Nah, kita mau nggak mau saat ini dengan jualan kita 100.000 per bulan, tentunya kita harus mengambil pangsa yang pendapatan itu di atas 8 juta misalnya, atau di atas 10 juta. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 8 juta, itu belum kita grab dulu tuh. Ngapain? Ketika kita jualan, gue pengen pakai bakyak, ngapain gue pakai 100.000? Nah, jadi kita wasting time tuh, kita buang-buang waktu. Ya, jadi kelas M, kelas menengah, kelas B ke atas, itu yang kami tuju. Nah, kelas B yang di atas ini, caranya banyak, ya, bisa menggunakan webinar, ya, misalnya perumahan Bukit Cimanggu City dengan misalnya harga rumahnya 800 juta ke atas, kita undang untuk webinar bagaimana pengendalian rayap yang baik. Atau tadi ketika kita pengen lebih private, kita datang ke ketua RW-nya, boleh nggak kita ikut pada saat rapat RW, nanti kita presentasi di situ. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan sistem buy one get one. Jadi misalnya customer kita yang sudah di Bukit Cimanggu, ke Bapak kalau misalnya ngenalin lagi dan deal, Bapak dapat 1 bulan gratis. Gitu loh. Nah, itu strategi-strategi marketing yang kita lakukan. Tapi yang paling penting, dibandingin kita wasting time mengambil semua market yang belum tentu mereka tertarik, ya kita harus mencari market yang memang sesuai. Menjawab ketiga pertanyaan tadi? Oke, sip. Pak Harlan, masih ada sesi kedua ya. Sebelum itu tadi Kak Intan juga sudah menyampaikan bahwa ilmu pest control, pest management, urban pest itu kita banget ya. Kita banget, dan kekuatan kita nomor 1 kan di entomologi. Ibu Nina, Bu Dewi, Pak Pur, bagaimana mengajarkan melihat dengan detail, teliti, dan ada paham ya. Sekarang isu cukup ramai terkait dengan nyamuk adalah Wolbachia, pelepasan Wolbachia. Bagaimana, dan pakarnya semua dari kita ya. Ibu Damayanti Bukhori juga selalu dilibatkan sebagai ahli biodiversitas. Dan Wolbachia itu ada alumni kita namanya Mas Warsito. Kenal nggak Warsito? Warsito itu angkatan berapa ya? 29. Ya, 29 Warsito yang sekarang ada di tim nyamuk di UGM, di kedokteran UGM. Beliau sangat ahli. Dan sebelumnya lagi ada kakak kelas Anda, Awaludin. Awaludin itu 20 yang kapal perang Amerika, Namru, 23. Ya. Anda pernah dengar Namru? Belum. Namru Aceh Darussalam? Sudah. Itu Namru. Oke. Dan Awaludin 23 itu mahasiswa saya dan Pak Idam juga pernah bekerja di nyamuk kapal perang Amerika, Namru keliling Indonesia. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena itu disurgai, memata-matai wilayah Nusantara. Jadi emang begitulah situasi dunia dan Indonesia, tapi prinsipnya dengan memegang entomologi, kemudian dilanjutkan ya, ada biologi patogen, ada agroekologi, ada ilmu hama, ilmu penyakit, hama setahun, tahunan, hama gudang, hama permukiman, dan seterusnya, vertebrata, itu adalah kekuatan kita banget ya. Jadi Anda sangat pede kalau Anda masuk ke dunia pest control, tidak hanya di pestisida. Karena saya lihat
rekan yang lain, alumni ada juga tuh biologi, agronomi, peternakan juga masuk ke pest control, tapi mereka basic science-nya kalah jauh dibandingkan kita. Oke, ini menjadi penyemangat Anda kalau lulus sarjana nanti masuk ke pest control. Dan biasanya beberapa tahun bekerja di pest control sudah punya modal 100 juta. 100 juta itu sekarang nggak banyak ya. Sedikit ya, kalau kita banyak bicara triliun. Kalau triliun ya. Tapi kalau 100 juta, 200 juta itu bukan uang yang terlalu banyak ya. Mungkin Anda menikah dengan istri yang orang tuanya kaya raya gitu ya, minta modal dasar 1 miliar nggak mesti dikasih gitu ya. Oke. 3 penanya lagi silakan, yang tadi belum dikasih Anda sudah. Yang lain ini satu silakan. Ya, penanya lagi sampai jam 11 pas. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Feby. Izin bertanya, kan setelah tadi penjelasan dari Bapak, bahkan Bapak menyelesaikan kuliah sekolah di luar negeri. Yang pertama, apa yang membuat Bapak percaya dan yakin untuk berada di dunia bisnis pest control ini? Terus saya juga sangat terpukau dengan penjelasan Bapak mengenai ternyata banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai bisnis gitu Pak. Salah satunya adalah CAGR tadi. CAGR. Saya penasaran Bapak, bagaimana sebetulnya cara kita mengetahui CAGR tersebut sebelum kita memulai bisnis. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Baby. Yang CAGR itu mungkin Anda nggak dapat ya, tapi teman-teman di bisnis, ekonomi itu insya Allah dapat itu ya. Yang lain silakan. Anda dulu ya, silakan. Kerudung hitam sudah mau nangis. Terima kasih Bapak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Verga Nikenaya Agustin. Izin bertanya. Verga. Pakai G. Ya. Bapak mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa servis dari Pestigo. Salah satunya Termiti Management. Itu kan ada Termiti Pre, Termiti Post, dan Termiti Pro. Itu kan ya. Ada jaminannya tuh ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah itu tuh kenapa dibedakan jangka waktunya? Apa karena pestisidanya yang berbeda atau ada faktor lain juga? Kenapa hanya 5 tahun? Kenapa tidak berani ya untuk mengambil 10 tahun jangka waktunya? Terima kasih Bapak. Contoh yang dikasih kemarin di Amerika ya sampai 10 tahun gitu. Kalau di sini 3 sampai 5 tahun saja. Satu lagi. Di depan aja di sini. Dari saya duduk di depan dari tadi, kasih kesempatan. Sebelumnya selamat pagi Pak. Saya izin perkenalkan diri, nama saya Ruwaidayanti Taufik. Izin bertanya Pak, untuk pengendaliannya sendiri tadi kan ada metode kimiawi sama non kimiawi. Nah untuk metodenya ini sendiri ada efek samping nggak untuk hewan peliharaan di perumahan atau pemukiman sendiri? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebetulnya yang mau tanya banyak banget ya, tapi ya karena waktunya singkat ini sudah tinggal 15 menit lagi, jadi saya serahkan kepada Pak Harlan untuk menjawab, silakan. Oke. Yang pertama tentang bisnis pest control, tadi yang saya sebutkan bisnis jasa, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat potensial sekali di negara Indonesia, ya, karena memang balik lagi dari segi populasi, ya, kita yang 260 juta, lalu tadi peningkatan dari UMKM, intinya dari kelas menengah yang sekarang lagi menuju ke kelas atas, dan ini adalah proses yang sangat luar biasa, ya, apapun juga kekurangan dan kelebihan yang saat ini pemerintah lakukan. Tapi kita harus yakini bahwa Indonesia ini menuju ke negara yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau dari segi bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berentrepreneur, bagaimana kita memulai bisnis kita, CAGR itu menjadi hanya bagian kecil ya dari
pembuatan strategi atau pembuatan perencanaan yang memang kita harus lakukan sebelum kita mulai. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang saat ini saya temuin, kebetulan saya pembina di HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Lalu saya juga penasehat di Kadin. Ya. Kelemahan atau kekurangan dari teman-teman yang pengen berusaha itu pengen cepet untung. Pengen serba instan. Konsekuensi dari pengen cepet instan dan pengen cepet untung, dia selalu berusaha menyenangkan dirinya sendiri dengan melakukan perencanaan yang dia anggap bagus buat dirinya. Bukan buat kelanjutan dari usahanya. Sebenarnya secara teori teman-teman paham ya bagaimana kita membuat yang namanya SWOT analysis ya, strength, weakness, opportunity, threat. Ya, terus bagaimana kita membuat feasibility study dulu, bagaimana kita melihat rancangan RAB, ya bagaimana kita melakukan permodalan dan lain itu dilakukan. Tapi karena pengen cepat untung semuanya dibuat budgetnya itu optimis, bukan pesimis, karena pengen cepat untungnya itu tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah perlu hati-hati. Ya, ibaratnya saya selalu senang ketika ada kawan saya ini memang secara edukasi juga tidak baik, ya lulusan SD, gitu ya. Tapi dia itu menjadi Salah satu tukang martabak yang sangat-sangat laku di Kota Bogor. Tidak punya ilmu marketing, tidak punya ilmu financial, tidak punya ilmu ekonomi. Yang dia lakukan adalah cuman dia ngikutin apa yang dia yakini ini perlu dilakukan sebelum dia membuka lapak martabaknya itu sendiri. Ya. Kalau martabak biasanya pagi, siang, sore bukanya. Malam ya, sore ya. Jadi sore menjelang malam dia datang tuh ke misalnya jam 2. Dia duduk berjam-jam. Ya. Dia lihat ada berapa tukang martabak, dia hitungin yang turun dari angkot berapa orang, ya, pesennya apa, dia pindah lagi ke Jembatan Merah, dia ngikutin pengunjung martabaknya itu ada berapa terus di setiap daerah, ya. Sampai dia akhirnya memutuskan bukanya itu di Pajajaran karena dia merasa Pajajaran belum ada outlet martabak yang banyak dan enak. Ya, dia benar-benar dia rancang ya, misalnya modal bikin gerobaknya, lalu target penjualannya berapa, dia ngambil spesifik mungkin dan lain-lain, dan itu yang membuat sampai saat ini dia bertahan. Itu hanya tukang martabak yang tidak punya ilmu. Bayangkan kalian yang mahasiswa yang punya ilmunya, masa sih nggak bisa? Tapi memang perlu tadi ya wawasan dan punya hati dan punya sense bisnis, bagaimana tidak menyenangkan diri sendiri, tapi bagaimana bisa ini langgeng bisnis itu dilakukan. Jadi tadi pertanyaannya CAGR itu hanya bagian kecil bahwa kita bisa ngelihatnya di website. Kalau CAGR itu bisa dengan gampangnya, oh bisnis kopi CAGR-nya berapa persen sih? Bisnis hotel di Indonesia CAGR-nya berapa persen sih? Itu dengan sendirian dengan mudah bisa kita dapatkan ya di YouTube lah, di website segala macam. Tapi balik lagi CAGR itu hanya bagian kecil dalam kita ingin melakukan perencanaan membuka usaha. Nah, next question, jaminan 3 dan 5 tahun. Ini kita mengikuti standarnya SNI ya. Jadi memang standar nasional Indonesia bekerja sama dengan departemen terkait, bekerja sama dengan asosiasi yang memang memberikan perintah kepada kita untuk rayap yang pre-construction itu wajib diberikan 3 tahun ya, dan yang 5 tahun itu untuk yang yang pre-construction 5 tahun, yang post-construction itu 5 tahun. Tapi kalau misalnya saya menjawab kenapa berbeda ya, kalau yang pre-construction itu kita bisa total full melakukan treatmentnya dengan menyeluruh.
karena bangunan belum jadi, ya, tanah fondasi digali, kita perlakukan dengan termitisida, terus sudah gitu fondasinya ditutup lagi, kita lakukan treatment, ya, lalu semua unsur-unsur kayu kita lakukan treatmentnya lagi. Jadi memang dari segi pengenaan si chemical ini ke surface-nya itu jauh lebih bisa full dibandingin bangunan sudah jadi. Karena kalau misalnya bangunan sudah jadi, salah satu treatmentnya adalah dengan melakukan injeksi di keramik-keramik, ya, dan kita masukkan termitisida tersebut. Jadi boleh dibilang memang perbedaannya kenapa yang pre itu 5 tahun, karena memang kita bisa melakukannya lebih teliti lah, lebih exposure-nya lebih jelas, gitu ya, dibandingin yang post construction. Nah, tapi pada prinsipnya SNI, Standar Nasional Indonesia, yang memang sudah menentukan bagi perusahaan pest control itu 3 dan 5. Nah, kenapa nggak 10 tahun? Memang secara metodologi banyak sekali produsen-produsen teman-teman formulator, ya, itu yang bisa mengatakan bisa 7 tahun baru terlarut, ya, baru 10 tahun terlarut, gitu ya. Tapi kan balik lagi, teori ini tidak mengambil unsur hujan, ya, dan lain-lainnya yang tentu akan membuat diminishing, ya, atau mengurangi atau mereduksi chemical atau termitisida yang ada di pelanggan kita. Nah, yang ketiga, efek samping bagi binatang peliharaan. Teman-teman paham LD50? Nah, jawabannya itu. Ya, jawabannya itu. Ya, jadi ini kan kita tikus berapa kilo, ya, kucing berapa kilo, anjing berapa kilo, gitu. Lalu kan kita juga bisa meyakinkan bahwa kita saat ini kayak misal di rumah taruh umpan tikus, katakan, ya, umpan tikus kan nggak serta-merta kita perlukin kita taruhnya di bait station, gitu ya. Lalu kita selalu berusaha mencari chemical yang LD50-nya jauh lebih tinggi saat ini, ya, karena seiring waktu berjalan LD50 ini malah bisa lebih aman dibandingin kaporit dan garam, ya, karena levelnya udah di 4.200, udah di 8.000, malah ada yang sampai 15.200, ya. Malah yang mengeluarkan malah farmasi, ya, saking amannya, gitu. Jadi kan misalnya ada yang buat nyamuk itu hanya membuat si nyamuk dewasa itu beku, itu sangat-sangat ramah lingkungan banget, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa ini bahaya, ya balik lagi, teman-teman kan makan sasa, ya, penyedap, ya. Bener nggak? Paling suka kan sama penyedap, ya nggak? Itu kan MSG, ya, monosodium. Udah pada tahu monosodium LD50-nya berapa? Nggak tahu, ya. Sedangkan kalian makan itu tiap hari. Itu 15.800, ya, LD50-nya MSG. Jadi di lingkungan kita ini banyak bahan kimia, kita berenang celup dengan kaporit, garam juga LD50 karena bahan kimia juga, MSG juga sasa penyedap itu juga bahan kimia, ada LD50-nya. Jadi sebenarnya kalian ini juga telah terekspos dengan bahan kimia. Tapi yang paling penting adalah kita menggunakan bahan kimia ini secara cerdas, secara bijak, dan tadi alternatif terakhir penggunaan pestisida ini, dan kita karena memang sudah ada expertnya akan menggunakan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Gitu, ya? Menjawab? Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Harlan, sangat menarik sekali penjelasan yang diberikan. Terakhir LD50, ya. Saya juga mengajarkan untuk rodentisida, ya, racun tikus, ya. Itu 0,1, itu sangat toksik, ya, sehingga sekarang banyak pestisida, insektisida apalagi di permukiman ini memang LD50-nya dicari yang gede, yang relatif aman untuk kita manusia atau non target animal. Baik, sudah 11 kurang 5 menit. Sebelum acara ini ditutup, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami dari IPB untuk Pak Harlan, Pestigo, Pak Nazir, bisa Mbak Lia bisa minta tolong difotokan. Mas Bagus nggak ada, ya? Mas Dimas nggak ada. Nggak ada Mas Dimas nih, kabur.
Ada, iya tolong. Ada juru foto. Oh ya boleh, silakan. Pak Dam. Iya, mahasiswi yang cantik. Ya. Agak di sini, Mas Dimas. Terima kasih Pak Harlan, Pestigo, Mbak Intania. Souvenir dari IPB tidak seberapa, dipajang di kantor. Intan. Terima kasih, kasih tepukan untuk Pak Harlan, Mbak Intania, Pestigo. Oke. Pak Harlan mau kasih yel-yel dulu, silakan. Tolong ya, videoin ya. Jadi nanti ketika saya ngomong pertama kali Pestigo, jawabannya go, go, go. Ya, yang kedua, Pestigo dari kita untuk Indonesia, gitu ya. Oke, yang pertama saya bilang Pestigo, go, go, go. Ya, yang kedua Pestigo, saya bilang Pestigo dari kita untuk Indonesia. Sip? Boleh. Oke, sip. 3, 2, 1. Pestigo! Pestigo dari kita untuk Indonesia. Sekali lagi ya, kurang seru lah. Ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Pestigo, go, go, go. Pestigo dari Bogor. Ulang. Sorry. Sekali ya. Pestigo, go, go, go. Pestigo dari kita untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Harlan. Terakhir kita foto bersama. Mahasiswa biar saja di kursi masing-masing. Mas Dimas tolong difotokan. Mbak Lia silakan. Mbak Intan. Belakang. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Harlan dan Mbak Intania. Bismillah, semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga studi kalian di proteksi tanaman Faperta IPB berjalan dengan lancar, mulus, lulus tepat waktu, 8 semester dengan nilai yang cum laude sangat memuaskan. Terakhir kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.